Timur Tengah kembali meningkat. Konflik antara Iran dan Israel memasuki fase yang lebih terbuka. Kedua negara saling meluncurkan serangan jarak jauh menggunakan rudal dan sistem militer modern. Perkembangan ini membuat kawasan Timur Tengah berada dalam kondisi siaga tinggi. Salah satu kota yang paling terdampak adalah Tel Aviv, pusat ekonomi dan teknologi Israel. Dalam beberapa hari terakhir, sirene peringatan serangan udara berbunyi berulang kali. Warga diminta segera menuju ruang perlindungan setiap kali sistem radar mendeteksi ancaman dari udara. Konflik ini tidak hanya berdampak pada militer, tetapi juga pada kehidupan masyarakat sipil di kedua negara. Dalam serangan tersebut, Iran menggunakan beberapa jenis rudal balistik. Salah satu yang paling banyak dibahas adalah Fatah 2 Hypersonic Missile. Rudal ini dikategorikan sebagai rudal hipersonik karena kecepatannya yang sangat tinggi. Selain itu, rudal ini memiliki kemampuan manuver saat fase akhir penerbangan. Kemampuan tersebut membuat jalur penerbangan menjadi lebih sulit diprediksi. Selain itu, Iran juga memiliki rudal Khorramshahr 4 ballistic missile. Rudal ini memiliki jangkauan hingga sekitar 2000 km dan dirancang untuk membawa hulu ledak dengan daya hancur besar. Jenis lain adalah Khaybar Shekan Missile, rudal berbahan bakar padat yang memiliki waktu persiapan peluncuran relatif cepat. Kombinasi berbagai sistem rudal ini memberikan Iran kemampuan untuk meluncurkan serangan dalam jumlah besar. Israel dikenal memiliki sistem pertahanan udara yang berlapis. Lapisan pertama adalah Iron Dome yang dirancang untuk mencegat roket jarak pendek. Sistem ini telah digunakan selama bertahun-tahun untuk melindungi wilayah perkotaan dari serangan roket. Untuk menghadapi rudal balistik jarak jauh, Israel menggunakan sistem Arrow Missile Defense System. Sistem ini bekerja pada ketinggian yang lebih tinggi dan dirancang untuk menghancurkan rudal sebelum memasuki atmosfer bagian bawah. Dengan kombinasi berbagai sistem pertahanan ini, Israel berusaha meminimalkan dampak serangan terhadap wilayah sipil. Namun, dalam situasi serangan massal, tidak semua rudal dapat dicegat. Beberapa rudal yang berhasil menembus sistem pertahanan jatuh di wilayah perkotaan. Bangunan apartemen mengalami kerusakan akibat ledakan atau serpihan rudal. Jendela pecah, kendaraan rusak, dan beberapa area harus dievakuasi sementara. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi yang terdampak. Petugas pemadam kebakaran memadamkan api, sementara tim medis memberikan pertolongan kepada warga yang terluka. Otoritas setempat juga melakukan pemeriksaan struktur bangunan untuk memastikan keamanan sebelum warga diizinkan kembali. Situasi seperti ini membuat aktivitas masyarakat terganggu. Sekolah dan beberapa fasilitas publik ditutup sementara sebagai langkah pencegahan. Di sisi lain, Iran juga menghadapi tekanan militer dari serangan udara terhadap beberapa fasilitas strategis. Ibu kota Tehran, termasuk wilayah yang dilaporkan, mengalami peningkatan aktivitas militer dan keamanan. Beberapa lokasi yang diduga berkaitan dengan program militer menjadi target serangan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah meningkatkan pengamanan di berbagai wilayah. Aktivitas masyarakat tetap berlangsung, namun dengan tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi. Gangguan terhadap listrik, komunikasi, dan transportasi dilaporkan terjadi di beberapa daerah. Hal ini menunjukkan bahwa konflik modern tidak hanya memengaruhi militer, tetapi juga infrastruktur sipil. Selain di daratan dan udara,
Ketegangan juga meningkat di wilayah laut. Salah satu titik paling strategis adalah Strait of Hormuz. Selat ini merupakan jalur penting bagi perdagangan energi dunia. Sebagian besar ekspor minyak dari kawasan Teluk melewati jalur ini sebelum menuju pasar global. Karena itu, setiap ketegangan militer di wilayah ini dapat berdampak langsung pada ekonomi internasional. Beberapa perusahaan pelayaran meningkatkan kewaspadaan dan memantau situasi keamanan sebelum mengirim kapal melalui jalur tersebut. Untuk mengamankan wilayah perairan, berbagai negara meningkatkan kehadiran militernya. Iran mengerahkan unit dari Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. Unit ini memiliki kapal cepat, drone laut, dan sistem rudal anti kapal yang dirancang untuk beroperasi di wilayah Teluk. Di sisi lain, kapal perang dari United States Navy juga melakukan patroli di kawasan tersebut. Tujuannya adalah menjaga keamanan jalur pelayaran dan mencegah gangguan terhadap perdagangan internasional. Kehadiran berbagai kekuatan militer ini membuat wilayah laut menjadi area dengan pengawasan ketat. Dalam setiap konflik bersenjata, masyarakat sipil sering menjadi pihak yang paling terdampak. Di Israel, warga harus terbiasa dengan sirene peringatan dan prosedur evakuasi ke ruang perlindungan. Di Iran, masyarakat menghadapi peningkatan keamanan dan gangguan pada beberapa layanan publik. Ketidakpastian situasi membuat kehidupan sehari-hari berubah. Aktivitas ekonomi, pendidikan, dan transportasi dapat terganggu kapan saja ketika situasi keamanan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa konflik modern memiliki dampak luas yang melampaui medan militer. Oh yeah.